Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niketut Sri Aryani Pendit. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. Saat ini saya mengambil Prodi Agribisnis Tanaman. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pertanian Petang, Bali. Mengajar kelas 10 ATPH. Baik, hari ini kita mulai pembelajarannya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Odi, bisa bantu Ibu ya untuk berdoa bersama. Om Swastiastu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan absen dulu ya. Siapa saja yang datang hari ini? Maaf. Made Suarsana, pelatihan ya. Gusti Ngurah Andika, ada. Niketut Widyari, Kadek Widyari, oke. Bunga Sukreni, baik. Kadek Rai Dita, oke. Nikomang Devi Kartika, ya. Ibu lanjut saja ya. Siapa yang belum Ibu panggil? Ya, coba sebutkan namanya biar bisa saya centeng di sini. Oke. Yang lain? Rudiantari. Ya, bagus. Kita sekarang sebelum mulai pembelajaran, yuk kita sepakat dulu. Ya, boleh senyum-senyum. Sepakatnya kita, pertama, tidak boleh ada yang keluar masuk kelas selama pembelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan, baik di bawah di bangku kalian. Kemudian respect each other, artinya menghargai kita semua, Bu Guru di depan dan teman-teman kalian. Ya, itu kesepakatan kita bersama. Kita sepakat? Baik, sebelum mulai lagi, biar lebih semangat lagi, yuk kita yel-yel. Semangat pagi! Pagi, 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 Kamsa. Bagus, oke, kita mulai sekarang. Untuk pemahaman kalian dari pembelajaran kemarin, hari ini sebelum kita mulai, saya akan kasih pretest dulu untuk pemahaman pembelajaran kalian hari ini. Ya, coba Widi bisa bantu, kita pakai Google, bantu saya untuk soal-soal pretest. Ya, kalian bisa keluarkan buku, siap-siap, dan kalian bisa lihat di depan soal-soal pretest. Silakan ditulis pertanyaan dan jawabannya yang benar. Ada 5 pertanyaan sehubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Saya kasih waktu 5 menit ya. Pertanyaan pertama, apa itu pertanian? Pilih jawaban yang benar. Pertanyaan kedua,
permasalahan apa saja yang terjadi di bidang pertanian? Jawaban yang bisa dipilih pada pertanyaan yang kedua, pertama, tidak ada permasalahan. Banyak milenial yang tertarik ke bidang pertanian. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Yang keempat, D, A, dan B benar. Jawaban tidak bisa dijawab semua. Soal nomor 3. Apa saja yang menjadi tantangan bagi penerapan sistem agribisnis? Apa saja yang menjadi tantangan bagi penerapan sistem agribisnis? Sudah ada sampai yang nomor 3? Apa yang menjadi tantangan bagi penerapan sistem agribisnis? Setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dicermati kecuali. Kalian tulis soalnya dan jawabannya yang benar. Kalau sudah ada yang selesai, bisa dikumpulkan ya, biar kita bisa lanjut. Berdiri kayaknya. Ayo silakan dikumpulkan aja, cukup waktunya ya. Kita lanjut lagi. Ya. Semua sudah ngumpul ya? Di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar agribisnis tanaman, tentang sistem agribisnis. Jadi di sini kalian tadi soal-soal pretest itu ada hubungan dengan sistem agribisnis tersebut. Pertanyaan pertama, untuk hidup ini kita perlu apa ya untuk bisa hidup? Bunga? Ya, untuk hidup kita perlu makan. Kita perlu makan. Kalian kebayang tidak sumber makanan yang kita makan agar kita hidup itu dari mana? Sumber makanannya dari hasil pertanian ya. Jadi apapun yang kita makan untuk kita bisa hidup itu bersumber dari hasil pertanian yang berupa apa? Tanaman itu ada tanaman apa saja? Tanaman macam-macam, semua tanaman kan yang bisa kita makan seperti padi, gandum untuk tepung-tepungan dan lain-lain. Nah, pada saat ini kalian generasi milenial kebayang nggak kalau misalnya pertanian itu tidak ada, tanaman itu tidak ada, tidak terpelihara, apa yang akan terjadi? Kita semua bisa mati karena nggak makan kan? Ya, jadi untuk itulah kita perlu belajar. Kalian sekarang di sini di SMK Pertanian untuk belajar apa? Belajar pertanian kan? Artinya kalian milenial bisa membantu kita manusia untuk apa? Untuk hidup ya. Jadi dari tanaman itu, dari pertanian itu nanti
kita mesti pelajari agar bisa tanaman, hasil-hasil pertanian itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi nanti coba Widi bisa bantu saya di sini. Ada yang akan kita pelajari. Nah, dasar-dasar agribisnis tanaman. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari tentang sistem pertanian yang terdiri dari subsistem. Di antaranya di situ ada 4 hal yang menjadi sistem dalam agribisnis tersebut. Yang pertama, coba Widyari bisa baca untuk saya. Yang pertama yang di bawah burung itu apa bacaannya? Ya, subsistem hulu. Apa itu subsistem hulu? Dalam kurung saprotan. Ya, jadi di dalam sistem pertanian itu ada sub yang akan menjadi mata rantai nanti supply chain untuk hasil pertanian tersebut. Jadi di situ yang pertama yang Widyari bacakan tadi ada subsistem hulu. Yang paling awal itu yang terdiri dari sarana produksi, yaitu benih, pupuk, alat, dan mesin pertanian, serta pestisida. Selanjutnya, yang kedua itu budidaya atau on-farm dalam bahasa Inggrisnya. Produksi tanaman konsumsi. Ya, artinya tanaman konsumsi itu apa? Tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi nantinya, bisa kita makan. Di antaranya tanaman pangan, hasil-hasil pangan itu padi, gandum, jagung, itu tanaman pangan. Kemudian tanaman hortikultura, tanaman horti. Apa itu tanaman horti? Sayur, ya sayur-sayuran itu berupa apa saja? Yang banyak di sini, di dekat daerah kalian. Sayur hijau, bayam, tomat, timun, wortel. Wortel bisa tumbuh di sini? Bisa ya, wortel, pokcoy. Terus yang agak mahal itu yang dikirim ke hotel-hotel, spinach, koriander, sama asparagus ya. Saya dengar asparagus itu bisa. Kemudian ada subsistem hilir. Itu berupa penggilingan padi, industri pengolahan hasil pertanian, dan semua yang ada di sana. Jadi rantai pasokannya, rantai pasoknya. Jadi kalau ada padinya diproduksi, kalau tidak ada penggilingan, itu bisa jalan enggak? Nasinya bisa jadi nasi enggak dia? Bisa jadi beras? Tidak ada kan? Nah, di sini namanya masuk ke subsistem hilir, rantai pasok. Kemudian yang terakhir apa? Pemasaran. Nah, kalau kita produksi aja, kita tidak memperhitungkan pemasarannya, sistem pemasarannya, semua yang 3 itu ada gunanya tidak? Jadi semua keempatnya itu akan saling berhubungan. Jadi dari hulu sampai hilir dan pemasaran. Dari 4 itu saja juga tidak cukup. Ada lagi satu yang akan merangkul semuanya, keempatnya itu. Apa itu? Ya, penunjang. Penunjangnya itu berupa apa? Jasa layanan dan pendukung. Jasa layanannya itu apa? Bisa dibaca. Jasa layanan dan pendukung itu berupa lembaga keuangan, lembaga penelitian, pendidikan, transportasi, dan masyarakat. Dari pertanian itu, dalam bayangan kalian seperti apa? Yang tadi
kotor, tidak menghasilkan, tidak keren. Kalian merasa keren nggak jadi sekolah di pertanian? Keren kan? Kalian itu keren. Sekarang itu negara kita sedang mencari milenial yang semangat untuk bergerak di pertanian. Jadi kalian harus semangat. Dari apa yang dijelaskan tadi, nanti akan Ibu lanjut, kita akan ke lapangan untuk mengobservasi apa yang kita pelajari sekarang ini. Tetapi sebelumnya saya minta kalian untuk membuat kelompok dulu. Kalian bagi diri menjadi 2 kelompok, ya. Silakan yang laki bagi 2, 4 perempuan, 1 laki. Jadi masing-masing 5, 1 kelompok 5, ya. Silakan pilih grup kalian. Boleh memakai HP kalian untuk mencari sistem agribisnis itu yang ada 4 komponen dari hulu, hilir sampai pemasaran. Jadi dari bagan-bagan tersebut kalian bisa membuat pertanyaan dari apa yang kalian pahami dan kalian temui dari media yang kalian pakai, yang itu nanti kalian presentasikan di depan. Nanti kita ke rumahnya Pak. Sudah ada yang siap? Kelompok 1. Siapa dulu? Kalian mau shoot? Siapa yang maju duluan? Silakan. Kelompok 1, 2. Oke. Siap? Tentang sistem agribisnis. Di sini teman saya akan menjelaskan tentang sistem agribisnis. Sistem agribisnis. Menurut kami, sistem agribisnis adalah sebuah aktivitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani dan Sistem pemasaran produk pertanian dalam rantai pasok atau supply chain. Yang terakhir adalah penunjang. Penunjang, jasa layanan, dan pendukung. Jasa layanan dan pendukung terdiri dari lembaga keuangan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan penyuluhan, sistem informasi dan transaksi, lembaga transportasi, dan juga lembaga pemerintahan dan masyarakat. 4 dari 4 sistem tersebut, dari sistem agribisnis, apabila salah satu dari subsistem hulu itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Coba perhatikan, subsistem hulu tadi itu terdiri dari apa saja? Dari benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, dan pestisida. Nah, kalau misalnya itu tidak ada, apa yang terjadi? Tanaman tidak akan bisa tumbuh karena tidak ada benih. Tidak akan ada tanaman, tidak, proses agribisnis itu tidak akan berjalan kan? Iya. Ya, itu satu. Kemudian apabila ada benih, ada bibit, tetapi tidak ada pupuk, tidak ada pengolahan, tidak ada alat yang dipakai untuk mengolah, apa yang terjadi? Tumbuhan akan tumbuh dengan lambat karena tidak adanya pupuk. Karena tidak ada pemrosesan di situ, ya, tidak ada pupuk. Kemudian kalaupun
Kemudian kalaupun bibitnya itu tumbuh, kemudian tidak dipupuk, tidak dipelihara, tidak diberi kalau ada serangan hama, tidak diberi pestisida atau organik mengurangi pestisida. Kalau itu tidak diberikan, proses itu tidak akan berjalan. Sistem itu tidak jalan. Lanjut lagi, kalau yang kedua itu apa? Bibit sudah ada, pupuk sudah ada, semuanya itu sudah tersedia, sudah berjalan bagus, sudah berjalan maksimal, semua bibit bisa tumbuh bagus, pemupukannya ada. Kalau misalnya ada hama atau serangan penyakit dan lain-lain, kita sudah antisipasi dengan pestisida dan lain-lain. Satu sistem yang di hulu sudah berjalan baik. Nah, kemudian di sistem yang kedua, budidaya atau on farm. Ya, kalau budidayanya tidak bagus, apa juga yang terjadi? Tidak akan ada pangan. Apa yang di hulu itu akan stop sampai di situ. Budidayanya tidak berjalan, prosesnya tidak berjalan. Jadi bibit ada, bibitnya tumbuh, sudah diberi pupuk, bibitnya tumbuh bagus. Kemudian di budidaya, pada saat budidaya kita tidak pelihara, tidak di dalam, misalnya contoh tanaman sayuran, berapa lama dia ini tumbuhnya? Dari bibit, tanam, sampai pemeliharaan dan panen itu berapa lama prosesnya? 29. Sampai bisa kita panen? 29 hari. Berapa hari? 29. Ya, 29 hari kurang dari 1 bulan ya. Nah, kalau dalam 1 bulan itu kita tidak apa-apakan, kita tidak siangi, misalnya ada rumput yang tumbuh di sampingnya kita tidak siangi, kita tidak pemeliharaan di situ, kita tidak cabut gulmanya, itu tanaman pertama mungkin kita tidak bisa dapat panen maksimal, kemudian tanamannya akan mati atau gagal panen sama sekali. Sama seperti padi misalnya, kalau tidak dipelihara di saat budidayanya itu, kita tidak pelihara, ya bisa-bisa tidak dapat hasil sama sekali. Kasihan kan petaninya? Ya. Ya kan? Oke, sampai di situ. Kelompok 2 ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalian boleh kembali ke tempat kalian. Siap-siap kelompok 2? Silakan dijelaskan ke teman-teman kalian. Baik, teman-teman semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu budidaya. Sudah, kelompok 1 berikan pertanyaan kepada temannya. Untuk sistem agribisnis, untuk sistem penunjang, apa itu sistem penunjang? Penunjang merupakan jasa layanan dan pendukung, lembaga keuangan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan penyuluhan, sistem informasi dan transaksi, lembaga transportasi, lembaga pemerintahan dan masyarakat. Bisa diterima. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sudah paham? Sudah. Ya, sudah. Kelompok 2 boleh duduk ya. Nanti masih dalam kelompok yang sama, kita akan ke lapangan, tetapi
sebelum ke lapangan, nanti kita akan melihat tayangan video yang akan menjelaskan lebih detail apa yang kalian pelajari tadi. Ya. Di Indonesia pada saat ini, yakni berkurangnya minat generasi muda atau generasi milenial yang mau menekuni bidang pertanian sebagai passion mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, gimana dari kalian menonton video tersebut? Menarik apa tidak? Menarik sekali kan? Kalian bisa memahami lebih jelas lagi tentang sistem pertanian, ya. Jadi coba kita refleksikan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, apa yang kalian cari lewat Google atau tadi dari yang saya berikan dari materi, dan terakhir dengan menonton video tersebut, kita refleksi. Setelah ini kita akan lanjut untuk ke lapangan untuk melihat kembali, mengobservasi apa yang telah kalian dapatkan tadi, dan nanti kita perhatikan di lapangan apakah yang kita pelajari di kelas ini tadi bisa sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dan kira-kira apa yang mesti kita tangkap dari apa yang terjadi di lapangan di petani. Ya. Adi bisa tadi dibuka dengan doa. Kita tutup kembali pertemuan hari ini. Kita tutup dengan Paramo Santi. Adi, silakan. Om Santi.